Ya, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Ketik BM spasi Agus Speed. Aktifkan notifikasi loncengnya, di like, di subscribe, ditonton supaya mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus. Nah, kali ini saya kedapatan motor X-Red guys ya, motor X-Red yang injeksi tahun sekitaran 2014, 2013, 2015 ya, sekitar itu ya. Pokoknya dia yang injeksi yang masih lampunya kuning. Nah, itu motor itu keluhan dari si pelanggan tersebut. Dia digas, hidup, lambat, berat, nahan ya, kayak gitu ya. Jalan digas tapi dia nggak mau jalan motor itu guys, apa namanya, nahan, tertahan ya, tertahan, nanti dia mati sendiri. Nah, seperti itu ya, bisa disimak baik-baik ya. Di starter dia normal, nanti dia begitu dibawa jalan digas kontan, dia nggak bisa langsung lari sat gitu guys ya, dia menunggu dulu jeda. Nah, begitu ya, dia langsung ngejut ya, menunggu jeda dulu, begitu ya. Nah, sudah saya coba, dia seperti itu. Dia nggak sama ya seperti motor normal ya, begitu digas saat begini langsung wah begitu ya, larinya langsung cepat ya, respon ya. Dia jeda, digas begini nggak bisa. Sudah agak jauh baru dia powernya naik, wah begitu ya. Ya seperti gitu ya, kayak mesinnya tertahan ya. Oke, saya kasih lihat ya apa sakitnya motor ini ya, sebentar ya. Dikunci kontak on ya, bisa dilihat kode mil injeksi, dia kedipan. Tunggu sebentar ya, saya hitung dulu. Lampu injeksinya menunjukkan kode milnya ada suatu kerusakan guys ya, kerusakan atau tidak normal ya, seperti itu ya. Saya ulang kembali, saya matikan kunci kontak on. Oke ya, 1 2 3 4 5. Oke, sebentar kita ulang kembali. 1 2 3 4 5 1. 5 cepat, 5 panjang, 1 cepat ya. Berarti nilainya kalau dia kedipan panjang itu hitungannya 10 ya. Kalau dia kedipan cepat hitungannya 1. Berarti kode milnya 51 ya. Pada motor X-Red ini guys ya, bisa dilihat ya. Ini yang lampunya masih kuning ya, seperti itu ya. Saya starter ya, lampu injeksinya dia akan hidup terus ya, seperti itu ya. Nah ya, tidak mati ya. Seharusnya dia nggak boleh begini, hidup 1 kali langsung mati. Nggak boleh dia hidup terus begini atau berkedip-kedip, itu nggak boleh ya. Bisa dilihat X-Red yang masih lampu kuning tapi dia tetap sistemnya injeksi, seperti itu ya. Diingat kembali ya, diingat kembali kalau injeksi dikunci kontak on, ceklek 1 kali hidup langsung mati selamanya. Tidak kedip-kedip begini, tidak menunjukkan kode kedip-kedip begini. Kalau dihidupkan tidak menunjukkan kode mil nyala terus ya. Ini kasusnya sama seperti kayak motor Mio G ya, yang saya kerjakan kemarin ya, seperti itu ya. Nah, nanti disimak aja, langsung saya bongkar motor ini apa penyakitnya. Sekian infonya, terima kasih. Halo guys, berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Nah, setelah ini tadi salat Jumat dulu ya,
untuk di hari Jumat, sholat Jumat dulu, baru kita lanjut servis motor kembali. Nah seperti itu, bagian throttle bodinya sudah saya buka ya, langsung aja ya teman-teman ya, langsung dibuka seperti biasa. Baut-bautnya dibuka semua, sensor-sensornya, soketnya dicabut ya, dikeluarkan. Setelah itu saya buka bagian filter udaranya guys, bisa dilihat ya, lumpur masuk guys ya. Ini saya buka box filternya, memang nggak ada filternya guys, jadi langsung tutupnya ya, jadi nggak ada filternya, jadi lumpur masuk itu masuk ke ruang bakar ya, dari area sini ya, dari area sini terus masuk ke throttle bodinya. Itu bisa menyebabkan motor sendat-sendat guys ya, susah kurang responsif. Terus dia nanti bisa mogok-mogokan ya, karena lumpur masuk ini tadi tidak ada filternya, tidak ada filter udara. Seharusnya kan disaring oleh filter dulu, baru boleh masuk ke injeksinya, ke throttle bodinya ya, seperti itu ya. Masuk ke ruang bakar, langsung masuk ke dalam mesin ya. Nah itu ya, masuk ke dalam mesin, langsung ke kop mesin, blok mesin, seperti itu ya. Nah ini saya sudah carikan filternya ya, untuk menyaring debu segala macam kotoran ya, jadi nanti langsung bisa normal ya. Nah seperti itu, boleh dilihat ya, lumpurnya masuk semua ya, karena tidak dipasangkan oleh filter ya. Kasus ini seperti itu ya. Nah nanti saya pasangkan dulu filternya supaya kotoran lumpur itu tidak masuk ke dalam mesin ya, tidak merusak sistem injeksinya ya, maksud saya seperti itu ya. Karena pasir debu masuk ke throttle bodinya, ke injeksinya, itu yang mengakibatkan motor cepat rusak ya, injeksinya cepat rusak. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys ya, kita lanjut kembali untuk cuci throttle bodinya ya. Nah seperti itu, ini tampak luarnya saya cuci pakai bensin dulu ya. Saya bersihkan, tadi kotor guys ya, kotor. Jadi saya bersihkan, cuci pakai bensin dulu. Nah nanti bagian dalamnya saya menggunakan injector cleaner guys ya, untuk merontokkan kotoran guys ya. Nah seperti itu. Pertama-tama kita ambil wadah dulu, wadah ya, wadah kita pinggirkan dulu. Oke seperti itu. Nah langsung kita semprotkan lubang-lubangnya ya, sama dengan kayak mencuci karburator guys ya, seperti itu, disemprotkan. Oke, motor ini kan keluhannya kan sendat-sendat guys ya, kurang responsif ya, di gas dia tuh lambat sekali ya larinya. Jadi saya kotorannya guys ya keluar ya. Saya selalu menggunakan injector cleaner guys ya, kalau untuk masalah injeksi atau karburator. Oke ya, kotorannya ya, ini yang menyebabkan dia tuh larinya berebet, nggak karu-karuan. Oke ya, saya bersihkan kembali bagian dalamannya. Caranya diangkat ya, diputar ya. Oke seperti itu ya, sampai dia terbuka ya. Ya kotorannya ya. Kotorannya banyak banget ya, seperti itu. Sama kurang lebih kayak kita mencuci karburator guys ya. Kalau untuk untuk mencuci injector cleaner ini ya, mencuci injector cleaner, throttle body maksud saya. Kalau membersihkannya pakai injector cleaner. Nah maksud saya seperti itu guys ya, sampai terbalik saya. Nah seperti ya. Nah kalau sudah bersih, baru kita lap ya, kita keringkan dulu ya, seperti itu ya. Nah itu ya, kotorannya banyak ya. Nah oke. Nah seperti itu, diteruskan aja, nanti bagian lubang-lubangnya disemprotin semua ya, seperti saya contohkan tadi ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. Halo guys ya, bisa dilihat ya, ini hasil kotoran daripada throttle body itu sendiri ya. Kotorannya banyak guys ya. Nah seperti itu dilihat.
ya. Namanya bekas pembakarannya gosong ya, hitam, terus dia ada kayak pasir-pasir, debu begitu guys ya. Kotorannya ya jadi rontok ya, ini ya kotorannya ya, bisa diperhatikan ya. Nah oke, bisa dilihat sendiri ya, hitam ya guys ya. Nah itu hasil dari pembersihan dari throttle bodinya, seperti itu ya. Nah seperti itu, ini sudah bersih semua guys, sudah mantap ya, bisa dilihat ya, putih mengkilat bagian dalam. Ini untuk ruang bakarnya guys ya, seperti itu. Oke, bersih ya. Nah pasti larinya kencang guys, pasti larinya jos ya, seperti itu. Ini di bagian manifolnya juga ya. Nah sudah putih ya, bersih ya. Nah tadi ini dia coklat hitam ya, jadi langsung saya semprot langsung rontok ya. Rontok hasilnya ini ya, yang saya kasih lihat. Nah ini ya, saya semprot, saya keluarkan kotorannya langsung rontok ya. Bagian dindingnya, lehernya ini, bagian manifolnya langsung bersih ya, putih mengkilat guys ya, bisa dilihat ya, bersih, tidak ada hangus-hangusnya di bagian pipanya ini. Oke ya, bersih ya. Nah sama juga halnya dengan yang di throttle bodinya ya, bersih, dalamannya langsung kelihatan kuning-kuningnya bagian koinnya guys, tadi hitam ya. Begitu saya semprot langsung rontok ya, langsung bersih. Pasti gejala sendat-sendat, senjal-senjal, atau gejala yang lain ya, kurang responsif, nah itu pasti sudah tidak lagi ya, karena kotorannya sudah keluar semua ya. Setelah ini kita reset kembali injeksinya, kita pasang di bodi motornya, selesai. Terima kasih ya. Ini untuk penjelasan tentang busi lagi. Ini untuk motor X-Red guys ya, X-Red yang lampunya masih kuning, bukan 125 ya, tapi yang 110 cc ya. Nah itu kalau businya sudah benar ya, injeksi ya. Nah ini tapi dia sudah, elektrodanya sudah habis guys ya. Nah jadi langsung saya ganti aja businya ya. Nah nanti teman-teman yang menemukan kasus seperti ini, apa ya, keraknya sudah numpuk guys ya, lebih bagus diganti saja daripada dibersihkan ya. Nah seperti itu, karena biasanya kalau motor sudah kelipatan 10.000 km atau 1 tahun lebih, itu biasanya elektroda yang di busi ini dia sudah mulai hilang ya. Nah seperti itu, jadi lebih bagus diganti aja dengan yang baru ya. Nah ini yang bisa mengakibatkan dia kurang responsif guys ya, sendat-sendat begitu ya. Nah jadi ini motornya X-Red ya, X-Red yang masih lampu kuning. Nah itu ya, dia keluhannya kemarin ini tenaganya ngempos, sekarang sudah sembuh. Sekarang ketemu lagi penyakit barunya, yaitu kurang responsif, kurang set gitu guys ya. Kemarin tuh kejadiannya dia begitu digas pelan langsung wah gitu ya, ngejut ya, gasnya ngejut langsung lompat sendiri ya. Nah seperti itu, sekarang dia sudah normal rata dari start awal panjang ya, tapi dia kurang gesit, nyelip ya, karena itu tadi berebet guys ya, berebet itu disebabkan oleh busi ya, seperti itu. Nanti teman-teman kalau menemukan kasus yang sama, kenapa motor injeksi itu berebet, digas tuh kayak mau mati atau bagaimana, nah itu dari faktor businya guys ya, seperti itu. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih, semoga bermanfaat buat semuanya, amin. Halo guys ya, bagi teman-teman yang mungkin kurang paham atau bagaimana kode 51 pada motor Yamaha ya, Yamaha Soul GT, X-Red 125, X-Red, terus X-Red yang ini ya, yang sistemnya mesin 110 cc, yang motor Soul GT 110 ya, yang masih menggunakan kabel speedometer. Nah kode 51 itu terletak pada ini guys ya. Lihat ini adalah kabel speedometer untuk mengaktifkan di putaran kecepatan di speedometernya ya. Nah seperti itu. Nah ini ya permasalahannya kode 51 ya, putus ya. Nah artinya begini guys ya, dalam besi kawat ini masuklah di dalam selang ini guys ya, selang kabel speedometer ya. Nah dia itu putus di tengah jalan ini ya, yang saya kasih lihat ya.
Nah, putus di tengah jalan seperti kayak cintamu, guys. Putus di tengah jalan. Asik. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi artinya kode 51 pada motor Yamaha yang menggunakan kabel speedometer. Kesimpulannya adalah di kabel speedometernya yang putus, bisa juga terjadi di gearboxnya yang sudah rusak ya guys ya. Dua masalah itu ya untuk kode 51 ya. Mohon dipahami, nanti siapa tahu teman-teman membutuhkan informasi, nanti bisa ilmu yang saya bagikan ini semoga bisa bermanfaat ya buat semuanya ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih. 2000 years later. Nah, itu keluarnya motor X-Red ya. X-Red yang sudah saya bilang di awal pembukaan ya. Itu motor itu jeda digas kontan, menunggu dulu, nunggu jauh baru dia respon ya. Nah, itu sudah saya baiki ya bagian throttle bodinya ya. Throttle bodinya seperti ini guys, saya kasih lihat ya, tunggu sebentar. Nah, ini ya bagian throttle bodinya. Kalau di motor yang bukan injeksi, karburator gitu ya. Nah, ini throttle bodinya kita bersihkan. Ini dibuka semua, caranya gampang. Ada baut 10 dibuka semua, gas-gasnya dibuka semua. Terus bagian di box filternya saya dibuka bautnya guys ya. Soket-soketnya dicabut semua, dibersihkan, dikeluarkan, disemprot pakai ejector cleaner. Kotorannya sudah keluar semua, bersih. Sudah dipasang baru di reset kembali, selesai ya. Nah, itu permasalahan untuk motor lelet guys ya. Jeda gitu ya. Sekali lagi digas kontan langsung gitu ya, lambat ya, tunggu agak jauh baru respon. Nah, sekarang ini saya kasih lihat ya, gasnya sudah responsif ya, lihat ya. Oke, mantap, selesai permasalahan lelet. Di gas kurang responsif, menahan dulu gitu ya. Itu sudah selesai permasalahannya di throttle body. Kotor, di reset kembali, selesai. Kalau kode 51 yang kemarin saya ceritakan, hidup 5 kali panjang, 1 kali pendek. Itu permasalahannya pada kabel speedometer dengan gearbox ya. Kabel speedometer dengan gearboxnya yang bermasalah. Jadi sudah saya ganti, langsung tidak hidup lagi. Bisa dilihat teman-teman ya. 1 2 3 kunci kontak on. Hidupnya 1 kali, langsung mati. Tidak ada kedip-kedip lagi. Itu artinya permasalahan sudah selesai. Kode 51 sudah selesai. Permasalahan lelet sudah selesai. Permasalahan berbet sudah selesai. Nah, itu ya, seperti itu. Oke, mungkin infonya itu saja dulu, karena kemarin yang diganti motor lelet, terus tadi kode injeksi, kode mil 51 sudah beres. Berbet dan segalanya, mulai dari busi, filter udara sudah selesai ya. Motor sudah selesai, sudah oke, responsif. Sudah saatnya kita kasih kembali ke tuannya ya. Sekian dulu infonya. Aktifkan notifikasi loncengnya dari bengkelnya Mas Agus Speed supaya bisa mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus Speed. Sekian infonya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.